Asap kebakaran hutan dan lahan telah sampai. Tebing setinggi lebih dari 80 meter dengan lebar 10 meter ini longsor dan menutup akses jalan penghubung. Penggunaan plastik yang makin masif tak Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Sungguh mengerikan ya melihat tumpukan sampah yang menelan wajah bumi kita sendiri. Seakan hendak berteriak, tapi suaranya tertahan oleh kebiasaan manusia yang abai. Tapi, apakah semua ini hanya berhenti di rasa ngeri saja? Atau menjadi timbal balik ketika kita sadar bahwa perubahan tidak harus menunggu siapa-siapa? Pernah nggak sih kamu ngerasa akhir-akhir ini cuaca makin gak masuk akal? Siang panasnya kayak mau meleleh, malamnya hujan deras disertai petir. Besoknya tiba-tiba banjir di mana-mana. Berita soal hutan kebakaran udah kayak hal biasa. Udara makin sesak, polusi di mana-mana. Laut pun pelan-pelan berubah jadi tempat buang sampah raksasa. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar alam yang lagi ngambek. Ini tanda bahwa bumi sedang sekarat. Dan kita gak bisa terus pura-pura gak tahu. Sekarang Indonesia ada di titik yang sangat penting. Negeri ini punya segalanya. Kekayaan alam yang luar biasa, hutan tropis luas yang jadi paru-paru dunia, laut indah dan kaya biota, serta ribuan spesies langka yang gak ada di tempat lain. Tapi semua itu pelan-pelan rusak. Setiap tahun, jutaan pohon hilang ditebang. Sungai-sungai kotor penuh limbah dan plastik. Dan yang jarang disorot adalah tambang besar yang menggunduli hutan, meracuni tanah dan air. Ironisnya, tambang yang katanya demi ekonomi justru meninggalkan luka untuk alam kita. Hutan adat digusur tanpa ampun demi tambang batu bara dan nikel. Sungai yang dulu jernih, kini berubah warna karena tercemar limbah industri. Warga sekitar kehilangan sumber air bersih, bahkan untuk sekadar mandi dan minum pun sulit. Satwa-satwa langka perlahan menghilang karena rumah mereka dihancurkan. Ini bukan cuma soal kerusakan lingkungan. Ini tentang bagaimana masa depan generasi kita sedang dirampas sedikit demi sedikit. Lebih ironis lagi, banyak tambang justru berdiri di kawasan yang seharusnya dilindungi. Jadi, pertanyaannya sekarang, kenapa anak muda harus ikut peduli? Karena kitalah generasi penerus yang bakal menanggung semua akibatnya. Kita yang nanti akan hidup paling lama dengan dampak dari keserakahan hari ini. Kalau sekarang kita diam, beberapa tahun ke depan mungkin kita sudah nggak punya hutan, laut, bahkan udara bersih untuk dinikmati. Tapi tenang, masih ada harapan. Karena kita juga generasi yang punya kekuatan besar. Dengan teknologi, media sosial, dan kreativitas, kita bisa jadi suara perubahan dan penggerak untuk bumi yang lebih sehat.
Ngapa, Mas? Sampahmu lho. Lah mau siji lho. Kok dijimu kuwi lak suwi-suwi dadi akeh. Sing santai to, Mas. Sing sepuken ngono ngotot. Tak gawe ndi? Gini yo iso mbuak nang panggone. Kenapa kok? Akhir-akhir ini hawanya panas banget ya? Iya ya, di TV akhir-akhir ini juga banyak memberitakan tentang kerusakan alam. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ngapa mbok apa? Lah, bakar pun juga salah. Jadi gini loh. Ini kan ada sampah plastik, sampah kertas ataupun yang lainnya dikumpul menjadi satu, nanti ditaruh di tempat TPA akhir. Nah, yang rumputan tumbuhan kayak gini lebih baiknya ditanam biar jadi kompos buat tumbuhan-tumbuhan yang mau tumbuh seperti itu. Oh, gitu ya, Mas. Ya udah sih kalau gitu aja ya. Kok marah? Oh, mungkin itu tadi salah satu penyebab kerusakan alam sih. Oh, yang bakar sampah tadi ya? Itu juga bisa sih kalau dikatakan penyebab kerusakan alam. Karena ya bakar sampah itu kan termasuk membuat polusi udara. Udara itu menjadi tidak segar, udara menjadi kotor, bahkan menjadi panas. Padahal kan di TV, di medsos itu kan juga sudah banyak mengajarkan kita untuk mengelola sampah dengan baik. Seperti contohnya kalau sampah organik itu ditanam, kalau sampah non organik itu bisa didaur ulang atau kita serahkan ke pengelola sampah saja. Padahal Allah kan juga sudah berfirman, wala tufsidu fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang kebiasaan manusia yang bisa merusak lingkungan. Padahal Allah telah berfirman pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pada tafsir Buya Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar, di situ dijelaskan juga bahwa Allah melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya melalui agamanya dan petunjuknya. Jadi, setelah Allah menjadikan bumi ini makmur dan subur, tidak sepantasnya manusia merusak bumi ini dengan tangan mereka sendiri.